bersinergi membangun dan mengelola sistem pangan secara berkelanjutan guna mendukung pemulihan ekonomi. Saat ini saya berada di Hulu Das Suso. Di belakang saya ini adalah bentuk landscape dari catchment area Das Suso. Kita berada di salah satu desa yang berada di hulu sungai atau Hulu Das Suso, yaitu Desa Tibusan, dan di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Dari desa ini, masyarakat dapat mengelola kawasan hutan lindung dan dengan segala potensi yang dimiliki, yaitu hasil hutan non-kayu. Pada tahun 2015, desa ini telah memiliki izin perhutanan sosial yang memberikan akses kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan potensi sumber daya hutan. Desa Tibusan ini menjadi salah satu desa yang berada di Hulu Das Suso yang masyarakatnya telah memiliki izin perhutanan sosial. Dua desa yang lain adalah Desa Pajang dan Desa Lambanan. Namun demikian, potensi yang ada di desa ini masih memerlukan pendampingan dari instansi pemerintah terkait maupun dari lembaga NGO dan masyarakat secara umum untuk mengelola potensi sumber daya hutan secara baik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengurangi atau menurunkan daya dukung lingkungan dari kawasan hutan lindung yang ada di atasnya. Desa Tibusan yaitu memiliki luas wilayah 36,12 km persegi, kemudian mempunyai 4 dusun, yaitu Dusun Rante, Dusun Tibusan, Dusun Sumbang, dan Dusun Buntu Aruan. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 482. Jarak dari ibu kota Kabupaten Luwu ke Desa Tibusan itu kurang lebih 70 km. Kemudian jarak dari ibu kota kecamatan ke Desa Tibusan itu kurang lebih 8 km. Untuk menuju Desa Tibusan ditempuh melalui jalur darat dengan menggunakan roda 4 dan roda 2. Nama saya Hasjono, asal dari Desa Tibusan. Berterima kasih karena dikasih amanah sebagai Ketua LPHD Tibusan dari pihak kehutanan untuk dijaga dan dikelola manfaatnya seluas 470 hektar. Karena adanya izin yang diberikan kepada kami Desa Tibusan dari kehutanan, maka masyarakat Desa Tibusan tidak segan-segan untuk masuk di kawasan LPHD untuk mengambil manfaat non-kayu. Mudah-mudahan dengan izin ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Desa Tibusan. Kebiasaan masyarakat di Desa Tibusan sebelum adanya izin yang diberikan oleh kehutanan kepada LPHD, kebiasaannya adalah berburu atau menjerat anua. Tapi setelah adanya surat izin beserta dengan penyuluh dari kehutanan di LPHD, maka masyarakat Desa Tibusan berkurang untuk berburu dan bahkan dilarang oleh kita LPHD untuk berburu ke hutan. Minat masyarakat sangat tinggi dengan adanya izin perhutanan sosial dengan skema hutan desa, ditunjukkan dari pola pengelolaan lahan secara teratur. Hal ini didukung oleh pendampingan dari KPH Latimojong dan BPSKL Sulawesi. Harapan saya sebagai pendamping perhutanan sosial, masyarakat dapat mengelola hutan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di hutan desa Tibusan. Masyarakat juga dapat mengembalikan fungsi hutan tersebut agar menjadi hutan lestari.
Cara tentang Kecamatan Lantimojong yang merupakan area ketinggian di Kabupaten Luwu tentunya banyak menyimpan potensi terutama di sektor hutan. Baik dari kayu maupun non-kayu. Dalam hal ini masih banyak potensi-potensi yang kemudian bisa kita eksplor yang bersifat potensi non-kayu, terutama dari madu, dari kopi, dari rotan, dari getah pinus, getah damar, dan sebagainya. Di landscape Lantimojong ini juga banyak menyimpan wilayah-wilayah yang memiliki potensi pemanfaatan sumber daya alam yang sifatnya area rekreasi atau wisata alam. Karena di bentangan alam ini banyak sekali air terjun yang sangat berbeda dengan air terjun yang ada di tempat lain. Di sini juga ada potensi jalur pendakian untuk minat wisata khusus. SCF atau Sulawesi Community Foundation sejauh ini memang aktif melakukan pendampingan yang sifatnya community engagement. Nah, di wilayah Lantimojong ini kita telah melalui beberapa tahap baik pilot study maupun pendampingan kelembagaan. Di pilot study kita lakukan kajian-kajian mengenai sosial ekonomi masyarakat, mengenai rantai nilai dari perdagangan kopi, pengkajian data sekunder dan sebagainya. Juga dilakukan pemetaan stakeholder untuk melihat sejauh mana interaksi antar stakeholder yang terlibat dalam rantai nilai kopi ini. Selanjutnya kita lakukan pemetaan partisipatif yang dimulai dengan pengambilan gambar melalui drone, dituangkan dalam peta, lalu di FGD-kan. Setiap peserta FGD menunjuk lahan kelola mereka dan menyebutkan apa potensi yang ada pada lahan kelola tersebut. Pemanfaatan sumber daya hutan yang salah satunya adalah merupakan sumber pangan bagi masyarakat lokal. Contoh seperti umbi-umbian, aren, pemanfaatan aren yang dijadikan sebagai gula aren, kemudian hewan ternak seperti ayam dan lainnya. Itu pula dikembangkan pada areal izin perhutanan sosial di Desa Tibusan ini, itu bisa dikembangkan dalam pola agro silvopastura yang merupakan pengembangan tanaman pertanian, kehutanan dan peternakan. Hutan Desa Bundaran Barat salah satu hutan di mana masyarakat Bundaran Barat mencari mata pencarian dengan cara mereka mengelola lahan dengan membudidaya tanaman berupa tanaman kakao, tanaman jagung, padi ladang, vanili, murid, lada, dan cengkeh, dan beberapa tanaman PTS lainnya seperti durian, mangga, langsat, rambutan. Semenjak saya ditugaskan sebagai pendamping perhutanan sosial di Desa Bundaran Barat, saya mulai melakukan penguatan kelembagaan. Di mana penguatan kelembagaan ini saya sering lakukan di malam hari karena untuk tidak mengganggu aktivitas masyarakat di siang hari. Penguatan kelembagaan saya lakukan dengan cara sosialisasi, membentuk merevisi pengurus LPHD Bundaran Barat, membentuk KUPS, dan melakukan studi banding di daerah lain untuk pengembangan usaha nantinya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dan menyampaikan bahwa di dalam hutan sebenarnya banyak sumber penghidupan yang kemudian bisa dikelola oleh masyarakat. Selain daripada kayu, ada juga hasil hutan non kayu, hasil hutan bukan kayu yang bisa dikelola oleh masyarakat, dan itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat atau pendapatan bagi masyarakat. Yang pertama itu ada rotan yang bisa dikelola oleh masyarakat, kemudian hasil hutan bukan kayu seperti gula merah, gula batu, kedua produk gula cair, dan yang ketiga ini adalah gula semut. Untuk produk kelompok yang permasalahan yang dihadapi saat ini itu adalah persoalan
kontinuitas dari sebuah produk kelompok. Nah, untuk bisa masuk di pasar modern atau pasar retail, produk-produk kelompok ini harus kontinu. Jadi sementara sampai saat ini permasalahannya kelompok adalah tidak mampu menghasilkan produk yang berkesinambungan atau kontinu, sehingga pada saat permintaan pasar, ketika pasar meminta untuk produknya itu mungkin hanya 1 kali order sudah habis, sehingga solusi adalah maka mau tidak mau kelompok harus menghasilkan produk yang berkesinambungan atau kontinu. Nah, terkait produk itu harus ketika dipasarkan ke pasar modern atau pasar retail, maka harus memiliki izin sertifikat termasuk PRT, pangan industri rumah tangga, dan sertifikat halal. Daerah aliran sungai atau yang biasa kita singkat sebagai DAS merupakan suatu kawasan yang dibatasi oleh batas-batas topografi secara alami, sehingga air hujan yang jatuh dalam kawasan tersebut akan tertampung dan dialirkan melalui titik-titik tertentu dalam DAS tersebut. DAS Suso ini merupakan sumber baku irigasi pengairan persawahan para petani yang ada di dalam DAS Suso yang terbentang di hulu di bagian Kecamatan Latimojong dan hilirnya bermuara di Desa Cimpu, Kecamatan Suli. Maka dari itu, pelestarian lingkungan DAS Suso ini sangat berperan penting untuk menunjang keberlanjutan budidaya tanaman pertanian masyarakat yang ada di dalam DAS Suso tersebut. Apabila terjadi kegiatan yang dilakukan di bagian hulu DAS Suso ini, tepatnya di Kecamatan Latimojong, maka akan berdampak hingga ke bagian hilir, yaitu di Desa Cimpu. Jika terjadi kegiatan perambahan kawasan yang dilakukan di hulu DAS Suso ini, tepatnya di Kecamatan Latimojong, maka akan berdampak untuk debit aliran sungai hingga ke bagian hilirnya. Seperti contohnya pada musim hujan. Pada musim hujan, debit air tidak akan terkontrol, sehingga akan berdampak mengakibatkan bahaya banjir untuk di bagian hilir DAS Suso ini, yaitu di Desa Cimpu dan sekitarnya. Maka dari itu, untuk mencegah dampak-dampak tersebut agar tidak terjadi, pihak KPH Latimojong melakukan upaya-upaya, yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di bagian hulu DAS Suso ini sebagai bentuk untuk menjaga lingkungan DAS Suso ini tetap terjaga. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan yang kami lakukan yaitu salah satunya pembentukan kelompok untuk mengarahkan masyarakat ini untuk mengelola lahan secara tepat. Adapun mengelola lahan secara tepat yaitu dengan melakukan pola tanam agroforestry, di mana kami memadukan tanaman-tanaman kehutanan dan juga tanaman pertanian ataupun tanaman perkebunan di dalamnya, sehingga tidak hanya fungsi-fungsi ekologis saja yang terjadi di dalamnya, namun juga ada fungsi perekonomian yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang ada di dalam DAS Suso tersebut. Saat ini kita sudah berada di bagian hilir dari DAS Suso. Tadi sudah digambarkan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Saat ini berada di muara Sungai Suso di Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli. Dapat kita lihat di belakang saya ini ada sedimentasi dari Sungai Suso, ada terbentuk delta, dan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam tanaman perkebunan. Sementara di daerah muara sungai, seperti biasanya di muara sungai itu aktivitas masyarakat dominan adalah nelayan, dan ini akan berpengaruh terhadap ekosistem mangrove yang ada di hilir dari sungai atau muara dari Sungai Suso ini. Ini akan berpengaruh terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di pesisir pantai. Di daerah hilir terdapat keanekaragaman hayati pesisir seperti pada umumnya di hilir sungai, dan aktivitas pada daerah hulu DAS Suso itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekosistem yang ada di sini. Seperti misalnya penggunaan pestisida di areal pertanian, kemudian aktivitas penambangan pasir di sungai, itu akan mempengaruhi sedimentasi pada hilir sungai.
Nah, ini akan menjadi perhatian agar pengelolaan pada daerah hulu tetap memperhatikan atau kepentingan masyarakat di daerah hilir dari muara sungai Das Suso ini. Memperhatikan dampak dari pengelolaan hutan atau pengelolaan lahan budidaya di daerah hulu seperti yang digambarkan pada tayangan sebelumnya. Yang berdampak seperti yang ada di belakang saya ini, ada sedimentasi, kemudian pendangkalan sungai. Bagi pemerintah maupun masyarakat agar mengelola hutan dan lahan itu memperhatikan aspek lingkungan agar dapat meminimalkan dampak yang seperti terjadi saat ini di muara sungai atau muara Das Suso bagian hilir. Serangkaian tayangan tadi menjelaskan tentang kondisi Das Suso yang menjadi lokus pengamatan kita pada hari ini terkait ekosistem yang ada di dalamnya, mulai dari bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Dengan demikian dapat menjadi referensi bagi kita semua untuk lebih memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi muda yang akan datang. Saya mewakili desa Tibusan. Kondisi jalan menuju desa Tibusan. Jarak.